Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari Pak Udil TV akan menjelaskan tentang apa itu perkutut katuranggan dan apa itu perkutut gacoran. Jadi perkutut katuranggan dan perkutut gacoran itu sangatlah berbeda dari segi jenisnya dan juga manfaatnya yang kita ambil dari perkutut tersebut. Jadi kalau untuk katuranggan itu biasanya dikhususkan untuk burungnya segi fisiknya. Jadi kalau kita bicara tentang katuranggan, pasti kita juga bicara tentang petuahnya yang ada di dalam perkutut katuranggan tersebut. Perkutut katuranggan itu adalah perkutut yang bisa kita ambil manfaatnya dari segi bodinya, sedangkan kalau perkutut gacoran itu adalah perkutut yang kita manfaatkan sebagai penyenang hati, karena gacoran itu identik dengan bunyi yang terus menerus. Biasanya kalau perkutut bunyi itu sangat menenteramkan hati. Jadi kalau katuranggan itu berasal dari bahasa Jawa. Katur itu artinya adalah untuk katur itu adalah dari bahasa Jawa yang artinya menyampaikan, sedangkan anggan itu adalah badan. Jadi katuranggan itu perkutut yang bisa kita ambil manfaatnya dari segi badannya. Biasanya kalau perkutut katuranggan itu identik dengan ciri fisiknya yang berbagai macam. Ada yang banyu mili, ada yang luritnya full sampai dada, yaitu perkutut katuranggan Majapahit atau Daringan Gebak. Banyak sekali perkutut katuranggan, mulai dari ekor, mulai dari sisik, kaki sampai kepala ya. Jadi kalau kita pelajari itu banyak sekali perkutut katuranggan. Untuk gacoran sendiri itu biasanya adalah perkutut yang sering bunyi. Biasanya kalau untuk katuranggan itu perkututnya jarang untuk bunyi. Seperti saya itu mempunyai perkutut katuranggan itu banyak sekali, tapi yang gacor itu enggak ada sama sekali. Biasanya kalau perkutut katuranggan itu identik dengan yaitu manfaat dari bodinya, dari tubuhnya itu biasanya bagus. Untuk petuahnya biasanya tergantung masing-masing, keyakinan masing-masing. Kalau untuk katuranggan banyu mili biasanya dikhususkan untuk supaya rezekinya lancar kalau banyu mili biasanya. Tetapi itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui perkutut tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya doa, saya sendiri beragama Islam. Doa itu ada macam-macam. Salah satunya adalah doa bil isyarah, doa dengan isyarat. Kalau orang Jawa biasanya kalau bancaan atau selamatan itu menggunakan buju. Buju itu adalah makanan yang mengumpul, yang tinggi seperti piramid ya, itu ke atas. Nah, ke atas itu supaya apa? Supaya yang diharapkan, supaya yang dibancai atau yang diselamati atau yang diharapkan supaya orang tersebut bisa derajatnya tinggi. Kalau kita bicara tentang doa bil isyarah, biasanya kalau perkutut banyu mili itu biasanya supaya rezekinya lancar. Jadi kita tidak perlu terlalu meyakini tentang
apa itu manfaat dari katuranggan, kita cuma perlu doa bilisaroh. Doa bilisaroh itu adalah kita berdoa melalui isyarat. Nah, kalau zaman Nabi dahulu ada pada waktu ada musim kemarau, Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat istiqo itu membalikan surbannya supaya apa? Itu adalah doa bilisaro supaya musim kemarau bisa menjadi musim hujan, supaya segera hujan. Jadi untuk katuranggan sendiri kita itu tidak perlu untuk meyakini yang macam-macam, kita cukup berdoa kepada Allah SWT, tetapi kita juga memerlukan simbol itu adalah yang namanya doa bil isyaroh. Jadi sedangkan kalau perkutut gacoran itu adalah perkutut yang gacor, biasanya rawatan dari kecil. Banyak sekali perkutut katuranggan, salah satunya dari segi ekornya ya. Kalau ekor 14 itu lumrahnya perkutut itu ekor 14. Ada namanya masing-masing. Perkutut 14, ekor 14 itu namanya lumrai. Sedangkan perkutut ekor 17 yang banyak dicari biasanya itu adalah perkutut katuranggan Satrio Wicaksono. Saya sendiri belum pernah mendapatkan ekor 17. Kalau ekor 16 sering saya, tapi namanya agak sedikit kurang tepat atau kurang bagus untuk dipelihara karena namanya perkutut katuranggan Satrio Wirang. Sedangkan wirang sendiri itu artinya jelek. Wirang itu artinya apa ya? Wirang itu malu ya, malu. Berarti kalau satrio malu itu berarti satrionya malu-maluin. Nah, misalnya satrionya kalah perang atau yang lain. Jadi namanya itu ada yang bagus untuk dipelihara dan ada yang kurang bagus untuk dipelihara. Seperti satrio wirang, tutup rezeki. Nah, ekor 14, perkutut ekor 14 itu namanya tutup rezeki. Sedangkan kalau perkutut ekor 20 namanya buka rezeki. Nah, itu kalau saya sendiri itu suka perkutut gacoran, tidak terlalu suka dengan perkutut katuranggan. Jadi kalau setiap orang itu masing-masing keyakinannya, tetapi jangan sampai kita beranggapan bahwa sebuah perkutut itu bisa menyebabkan kita untuk mendatangkan manfaat atau matoro. Cukup kita nikmati saja. Kalau kita gunakan untuk doa kita, misalnya kita bisa anggap saja doa berisaroh, tetapi memohonnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk katuranggan sendiri itu jarang yang gacor. Kalau ada seseorang yang menanyakan perkutut katuranggan apakah sudah gacor, nah, jarang sekali perkutut katuranggan bisa gacor. Perkutut sendiri itu identik dengan keris ya. Keris itu ada berbagai macam. Keris sendiri itu adalah buatan empu yang tidak biasa ya. Biasanya kalau keris itu buatnya tidak menggunakan pandai tetapi menggunakan tangan. Siapa tahu pencipta keris tersebut adalah seorang wali yang menyusupkan doanya ke dalam keris tersebut. Jadi jangan kita itu berbicara tentang syirik, karena syirik itu sangat sulit untuk mengidentifikasi. Kita berbicara tentang syirik itu harus tahu tentang bab syirik dan mengerti tentang kriteria syirik. Sulit sekali berbicara tentang syirik karena syirik itu dari hati. Kalau kita percaya kepada keris itu, misalnya gini, kita punya keris, biasanya ada namanya masing-masing. Saya sendiri pernah
menyaksikan sendiri ada sebuah keris yang namanya keris singkir angin, yaitu yang mempunyai adalah Pak D saya. Pada waktu itu saya masih kecil dan saya melihat angin yang sangat ribut sekali ke arah barat. Nah, pada saat itu Pak D saya mengeluarkan keris tersebut yang namanya singkir angin. Nah, keris tersebut ditunjukkan kepada saya, lalu ditancapkan di atas rumahnya, lalu berkata kepada saya, lihatlah ini namanya keris singkir angin. Lalu diletakkan, lalu seketika angin tersebut bisa pindah. Saya sendiri bingung kenapa angin tersebut bisa pindah, tetapi kalau menurut keyakinan saya, mungkin yang menciptakan keris tersebut adalah seorang yang ahli tirakat yang menyusupkan doanya dengan keris tersebut untuk menyingkirkan angin. Jadi banyak sekali keris-keris itu manfaatnya. Kita tidak percaya kepada keris, tapi kita percaya kepada doa yang disisipkan kepada keris tersebut. Seorang yang menciptakannya pun adalah seorang yang ahli tirakat mungkin. Jadi cukup sekian tentang perkutut Katuranggan tersebut. Banyak sekali perkutut Katuranggan. Dari segi fisiknya kita tidak perlu berbicara tentang hal-hal yang negatif tentang perkutut Katuranggan. Cukup kita nikmati manfaatnya dengan melihat bodinya dan kita doa bilisaro. Nah, cukup sekian dari saya, dari Pak Ulin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel kami. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.